Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia. Saudara, memang untuk Anies Sandi sudah menunggu PR-PR plus janji-janji kampanye yang harus segera direalisasikan. Kalau soal anggaran tadi sudah sedikit kita bahas dan memberikan banyak masukan kepada tim suksesnya. Nah, kali ini mengenai tata kota di mana ada beberapa hal yang juga diingat langsung oleh masyarakat berkaitan dengan janji Anies Sandi. Pertama untuk penggusuran di seputar bantaran Sungai Ciliwung dan juga reklamasi yang katanya Anies Sandi akan menghentikan proyek reklamasi. Bersama kami sudah hadir Muhammad Tata Kota, Yayat Priyatna, terima kasih dari Universitas Trisakti, langganan kami juga nih Mas Anggawira. Bukan langganan banjir ya. Bukan langganan banjir ya. Sekarang kita mencegah banjir ya kan. Sudah pas. Dan kemudian Mas Anggawira dari tim sukses Anies Sandi, seperti saya katakan tadi membahas anggaran, sekarang tata kota. Ya, pokoknya palu gada nih. Palu gada. Bagian mendengar aja gitu. Betul, mendengar dan kemudian memberikan sedikit bocoran-bocoran lah apa yang kemudian akan dilakukan. Berkaitan dengan tata kota kita, Kang Yayat, berkaitan dengan ini selalu diperdebatkan antara Pak Anies dengan Pak Ahok ketika di debat-debat nih Bukit Duri, begitu. Selalu saling sindir soal Bukit Duri ini. Sebenarnya apa sih yang belum selesai? Supaya kita juga jelas, sebenarnya ini masalahnya ini pemerintahan kota atau bagaimana? Kang Yayat mungkin punya amatan dulu untuk ini supaya duduk jelas perkaranya. Itu persoalan. Pertama begini, ketika ada persoalan, misalnya kasus Bukit Duri, gusur atau geser, kan? Itu kan isu pertama. Tetapi di balik gusur atau geser, kita harus tahu apa penyebab kebijakan itu harus dijalankan. Harus diingat, Bukit Duri itu di depannya itu Ciliwung. Ciliwung itu adalah otoritas Sungai Pusat. Pemerintahan pusat. Pemerintah pusat. Penataan Ciliwung oleh pemerintah pusat. Anggaran perencanakan. Tetapi persoalan manusianya itu urusan DKI. Sementara yang menanti adalah masalah banjirnya. Karena dianggap punya problem di situ. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah DKI ketika ini tindakan harus dilakukan segera, katanya kan kemungkinan akan ada gusur dalam waktu dekat ini misalnya kan. Mengapa itu harus dipush demikian cepat? Karena sudah ada komitmen antara pemerintah pusat dengan DKI bahwa 3 tahun, 4 tahun terakhir ini program itu harus selesai karena terikat dengan anggarannya. Harus diingat anggaran itu dari pemerintah pusat. Jadi ini ada persoalan pemerintah pusat mentargetkan kepada Pemda DKI untuk membenahi manusianya di sana, sementara proyek ini harus dibersihkan. Jadi ini sebenarnya pusat dengan pemerintah kota, dan saya membacanya jadi seperti ini. Ini harus segera diselesaikan Pak Ahok Jarot sebelum Oktober. Kalau nanti Pak Anies Sandi sudah masuk, belum tentu ini bisa. Karena Pak ini pusat dengan pemerintah kota jadi harus berbicara lagi. Karena Pak Anies Sandi mungkin tidak mau gusur, gitu ya. Karena pertanyaannya kan Pak Ahok juga mengatakan kami akan percepat penyelesaian semua target-target. Nah, persoalannya kan kembali kepada akar persoalan. Kalau ini tidak diatasi, masalahnya akan terulang. Kalau ini tidak diatasi, kewenangan DKI tidak ada di situ. Jadi kalau didiamkan, masalahnya akan sama saja. Jadi hal yang dilematis, maka saya mengatakan apakah ada keberanian dalam konteks yang baru katanya kan, yang lebih manusiawi, tidak menggusur, tetapi menyelesaikan masalah secara lebih fair. Kira-kira itu. Gimana Bung Anggawira, Anies Sandi sendiri melihat sudah sampai sejauh itu nggak melihat bahwa ini memang harus diselesaikan sebetulnya? Ya tentunya tadi persoalannya kan bukan hanya persoalan daripada infrastruktur, tapi ada persoalan manusia yang juga ada di dalamnya. Ini tentunya paling penting menurut kami adalah pendekatan proses komunikasinya. Dan yang saya lihat juga statement dari Pak Basuki memang ya karena memang terkait juga tadi ya adanya deadline jangka waktu. Tahun ini kalau nggak salah memang harus sudah diselesaikan karena memang anggarannya memang multi years dan 3 tahun ini memang harus sudah selesai. Jadi kalau kita lihat ya kita mensupport lah dalam hal ini, kalau memang diperlukan ya tentunya kita akan bangun komunikasi kan. Tapi ada hal yang paling berat Mas Bayu. Satu begini, kalau untuk dipindahkan itu harus ada rumah susun sekarang. Rumah susunnya belum selesai. Nah, memang ada solusi alternatif. Bolehkah mereka dibantu untuk mendapatkan uang sewa selama rumah susunnya belum bangun? Nah, ini boleh atau tidak? Karena kalau mereka tetap ada di situ, maka pilihannya tidak ada. Ini dilema loh. Kalau tidak ada solusi keberanian, karena rumah susun yang menjadi target kemarin dibangun, itu belum pada selesai karena dihentikan. Ya, kita bisa berharap seperti ini nggak, Pak Ahok
dan Pak Jarod, Pak Anies dengan Pak Sandi bisa ketemu untuk tidak hanya kemudian segera membahas anggaran ya, tadi sudah dibahas, tapi ada beberapa pekerjaan-pekerjaan rumah pemerintah kota yang bisa diselesaikan bersama dan kita lihat ini diselesaikan di masa transisi, karena kira-kira ya, saya rasa komitmennya seperti itu. Artinya jika dibutuhkan memang seperti yang disampaikan ketika pertemuan dengan Pak Basuki, Mas Anies menyampaikan ya akan siap juga gitu. Karena kan ini kan juga tongkat estafet kepemimpinannya ada di Mas Anies. Kalau memang persoalannya sekarang belum selesai kan pasti akan terbawa lagi ya. Nah, tentunya juga proses komunikasi itu Mas Anies dan Bang Sandi akan ikut serta juga. Gitu. Sebab kalau saya melihat begini aja Kang ya, sampai Oktober ini masih kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarod begitu. Sementara di masa transisi ini kita berharap sudah ada peran komunikasi yang lebih baik. Iya, betul. Anda bisa melihat ini bisa jalan apa enggak? Ini kita berandai-andai, tetapi ini sebagai sebuah harapan. Gini, apakah masalah ini menjadi PR-nya Pak Basuki, apa menjadi PR-nya Pak Anies? Oke. Padahal masalahnya ini ada PR menyelesaikan penataan sungai dengan anggaran dari pusat nih. Kalau misalnya kebijakannya Pak Anies berubah, pusat juga nunggu loh ini kapan selesainya, ya kan? Karena ada anggarannya sudah dieksekusi, dan dieksekusi. Karena kalau tidak ini kan masalahnya nggak selesai. Maka memang ini hal yang dilematis, manusiawi dan perlu kecerdasan dalam konteks yaitu tadi apakah menggeser dan menggusur. Cara yang paling bagus cari kombinasi yang paling pas dengan warga. Ya, karena dengan waktu yang cukup singkat ini sampai Oktober nanti, sementara rusunnya belum selesai, ini tampaknya akan menjadi sebuah pekerjaan yang dituntaskan setuntas-tuntasnya oleh Pak Ahok, tapi masih ada sisanya begitu. Satu hal lagi yang catatan penting, jangan sampai ketika pejabat baru mengatakan itu kan yang lama, buang badan ya kan. Saya nggak pernah ngambil kebijakan itu kebijakan-kebijakan lama. Nah, maksud saya persoalan buang badan ini tidak menjawab masalah. Harus ada keberanian untuk mengambil tindakan di dalamnya. Mau yang cara bagaimana, itu komunikasi yang harus dibangun di dalamnya. Jangan sampai kemudian lagi-lagi nanti warga Bukit Duri kebingungan dia menagih janjinya kemana gitu kan ya. Sementara sebetulnya sesuatunya ini sudah bisa diselesaikan dengan saya menyebutnya kelegowoan dari pemerintahan sekarang untuk transisi. Nah, juga dan kemampuan mengajak masyarakat. Masyarakat itu kan sebetulnya kalau dirangkul, didekati, dan diyakinkan saya kira bisa dilakukan itu. Nah, itu yang kemudian mungkin jangan terburu-buru, tetapi kemudian semuanya proses dan disambung dengan baik mudah-mudahan nanti oleh Anies Sandi. Mudah-mudahan ini lagi yang harus disampaikan Mas Anggawira nanti. Satu lagi yang kemudian orang masih banyak bertanya nih Mas Anggawira. Sebenarnya kalau ketika Anies Sandi mengatakan stop reklamasi itu seperti apa? Padahal ini kan sudah menjadi blueprint dari Bappenas yang memang harus dilakukan. Ya tentunya hal tersebut kita juga menunggu ya. Karena kan statement kemarin juga dari pemerintah pusat akan ada evaluasi dan juga kebijakan yang terakhir lah seperti hasil evaluasi dari Bappenas. Nah tentunya hal tersebut akan menjadi salah satu bahan untuk kita juga melihat bagaimana secara komprehensif ya mengenai proses reklamasi ini. Karena tentunya yang namanya DKI Jakarta ini pasti saling kait mengait juga gitu loh. Tidak hanya pemerintah DKI tapi juga pemerintah pusat. Lagi-lagi sebagai ibu kota dia tidak hanya berdiri sendiri tapi sebagai wajah dari prinsipnya yang ingin Anies Sandi sampaikan dari awal itu adalah soal keberpihakan. Artinya proses reklamasi ini keberpihakannya memang untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan untuk segelintir orang saja. Kang Yayat sendiri, Anda melihat apa yang harus dilakukan Anies Sandi sehingga orang kemudian tidak melihat ketika nanti proyek yang secara nasional ini sebetulnya tidak kemudian membuat orang berpikir Anies Sandi ingkar janji gitu. Pertama begini, yang harus dibenahi sejak awal itu adalah pendekatan itu pada mereka yang selama ini ditinggalkan, nelayan. Dalam hal reklamasi nelayan. Ditinggalkan, dilupakan atau tidak diakui. Jadi sebetulnya kalau aspek sisi kemanusiaan, mempertimbangkan lingkungan, tidak mengedepankan pembangunannya lebih dahulu, itu mungkin tidak akan ada resistensi seperti yang terakhir-terakhir ini. Yang terjadi adalah selama ini ketika pembangunan itu dilakukan, ada yang dilupakan.
Ketika ekonomi turun, kehidupan turun. Nah, beranikah Pak Anies Sandi itu melakukan pendekatan yang paralel ya, berimbang dengan pemberdayaan nelayannya? Karena nelayan itu tidak semuanya punya kapal, ada yang buruh, pengupas, budidaya, banyak banget. Dan tidak semua orang bisa diseragamkan dalam hal ini. Jadi menurut saya, pendekatan yang komprehensif, secara sosiologis memetakan, ibaratnya saya tidak mengatakan iklan ku tahu yang kau mau ya kan, tapi pendekatan yang bisa membaca itu sambil pendekatan pembangunannya mungkin bisa diseimbangkan. Kalau menghentikan ini memang agak repot, karena satu hal, Menteri Lingkungan Hidup 2003 mengeluarkan keputusan menteri tentang penghentian reklamasi. Tahun 2003 ya? 2003 itu yang mendapat resistensi dari para pengusaha dan pemerintah DKI yang sudah mengeluarkan izin dan mendapat izin. Penghentian reklamasi pun sudah keluar juga melalui petun yang sudah kemarin. Nah, kemudian ada dilematis terkait dengan persoalan kewenangan di gubernur sama kewenangan di Menteri Menteri Kelautan. Jadi sekarang ini pertanyaannya, kalau secara hukum masih ada hal-hal yang belum sempurna karena dianggap belum selesai, kita lupakanlah itu. Tapi yang paling kita coba lihat adalah bagaimana pembangunan ini tidak melupakan yang menjadi korban dan tidak melupakan lingkungan yang dikorbankan. Nah, jadi menurut saya bagaimana strategi Anies Sandi dalam waktu ke depan ini untuk segera memetakan mereka yang selama ini ditinggalkan. Kalau enggak, perlawanan itu akan muncul terus. Saya yakin ini sudah menjadi bahan pertimbangan dan bahan masukan. Ini sudah dibahas tentunya kan? Ya tentunya saya sepakat ya, pelibatan masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan dan juga kebijakan ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat tadi ya reklamasi ini jangan dilihat hanya sebagai proyek infrastruktur, tapi proyek bagaimana tadi nelayan dan orang-orang yang terdampak di situ tetap bisa ikut punya ya partisipasi lah dalam hal ini. Oke, ini yang kita tunggu. Mas Anggawira, salam untuk seluruh tim sukses Anies Sandi. Ini kerja yang luar biasa. Harus kerja luar biasa. Sekarang ingat Mas Bayu, masyarakat sekarang sudah hiper modernis. Hari ini punya masalah, hari ini harus selesai. Tidak bisa ditunggu-tunggu. Karena sekali lagi kalau terlalu banyak wacana, orang juga sekedar wacana boleh lah. Tapi tindakan dan keberanian dan satu pendekatan manusiawi dan memperhitungkan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Itu saya setuju dan kita garis bawahi. Bahkan belum resmi dari KPUD saja, tampaknya ini sudah harus ditagih dan sudah harus bekerja. Bukan hanya Anies Sandi yang tagih, kita juga para tim ditagih juga di WhatsApp group. Seperti pagi ini. Pagi ini kan. Artinya tim juga harus berani ngambil tampil sikap untuk Maka saya kira perlu merangkul teman-teman lain. Tim-tim ahli yang ada di sini juga rangkullah perguruan tinggi atau siapa yang bisa mempercepat dan memperjelas. Itu menarik sehingga seluruh masukan bahkan dari tim gubernur petahana kemarin juga bisa ikut menyumbangkan yang terbaik untuk Jakarta. Makasih Kang ya. Makasih Mas Anggawi.